Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Nah, ini dia gambarnya ya. Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi yang pekerjaannya sebagai badut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini ada percakapan antara Edo, Lani, dan Dayu. Dayu berkata, "Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu." Kemudian disambut oleh Edo. "Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa," kata Lani. Ayo mengamati anak-anak, di sini amatilah gambar-gambar di bawah ini ya. Nah, paling atas ini memproduksi buku, kemudian gambar yang bawahnya distribusi buku, nah kemudian konsumsi buku. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Ya, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk atau barang yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian, nomor 2, apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Ya, distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Ya, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. 4. Kegiatan produksi pada gambar rubik. Ayo mengamati. Ya, pada gambar rubik tersebut digambarkan bahwa kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 5. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja, di antaranya ada
penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerjaan yang ada pada produksi buku. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Ya, contohnya ya, misalnya pekerjaan sebagai penulis buku. Syarat menjadi penulis buku itu: 1. Rajin membaca. 2. Menulis menjadi kebutuhan utama. Kemudian yang ketiga, semangat dan pantang menyerah. Kemudian yang keempat, kreatif, imajinatif dalam menulis. Yang kelima, fokus pada bidang yang kita miliki. 6. Rajin membaca dan mengedit tulisan sendiri. 7. Sebagai penulis harus mempunyai disiplin yang kuat agar tidak menulis sesuai mood. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Ya, perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Ayo amatilah gambar berikut. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Ya, apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ini.
Nah, di sini ada keragaman suku ya, kemudian tentunya kalau keragaman suku ada juga keragaman budaya ya, bahasa, adat istiadat, bentuk fisik dan lain sebagainya. Ya, contohnya seperti ini. Pada gambar tersebut mereka sedang berdiskusi walaupun mereka berbeda dalam suku, budaya, ras, agama, mereka dapat duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, saling menghargai perbedaan yang ada, saling menghormati dan bersatu dalam keragaman. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda. Ada teman berbeda agama. Ada juga teman yang asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini contoh saja ya. Apabila kalian bisa menulisnya dengan bahasa kalian itu lebih bagus. Dalam mensikapi keragaman di sekolahku, pertama aku harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan menciptakan alam dalam bentuk keragaman, termasuk manusia. Dengan adanya kesadaran itu, maka aku bisa bergaul dan berteman dengan mereka yang berbeda denganku. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menjadikan kita hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sebagai sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Berikut cerita mengenai Kali Gajah Wong. Nah, di sini judulnya Kali Gajah Wong. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga sebagai anaknya sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tidak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong kepada adik iparnya, Ki Kerti Pejok,
untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tidak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku," kata Ki Kertipejok. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," kata Ki Sapawira. Ki Kertipejok mengangguk-angguk tanpa mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. "Gajah gendut, kau mau makan kelapa?" tanyanya sambil melemparkan sebuah kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan mengkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kertipejok kepada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," kata Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tidak kesulitan saat memandikannya," kata Ki Kertipejok. "Terima kasih Kerti. Lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal. Kau tak akan bisa berendam di sini." Ki Kertipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. "Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk. Berendamlah, aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini," kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir dalam hati, "Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, harusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tidak tahu keberadaan sungai ini ya?"
Pejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kerti Pejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti Pejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti Pejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks cerita di atas. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ya, tokoh pada cerita di atas adalah 1. Sultan Agung Raja Mataram. 2. Ki Sapawira. 3. Gajah yang bernama Kiai Dwi Pangga. Kemudian Ki Kerti Pejok. 2. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Ya, tokoh antagonis adalah tokoh jahat. Namun dalam cerita ini tidak ada tokoh antagonis ya. Di sini tokoh protagonis, yaitu Sultan Agung, Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, dan Ki Kerti Pejok. Jadi tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan bagi kamu? Tuliskan dalam kolom berikut ini ya. Silahkan kalian menulisnya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian dan kalian rasakan ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Diskusikan bersama anggota keluargamu. Kemudian tuliskan pada tempat berikut. Nah, silakan di sini ada kerjasama dengan orang tua ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Dan apabila banyak kekurangan dari apa yang disampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kekurangannya, kalian bisa menambahkannya atau melengkapinya. Baiklah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.